Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Sri Suwarti SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdullah SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta seluruh karyawan SD Negeri Candirejo II. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pengarahan dari Ibu Pengawas kepada Ibu Sri Suwarti SPD MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang untuk tahun ini merupakan kegiatan berjenjang semester 1 dan semester 2. Kalau pada tahun-tahun yang lalu untuk kinerja kepala sekolah itu dinamakan dengan apa Bapak Ibu? PKKS, yaitu penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini merupakan tangan panjang dari kepala dinas untuk penilaian kinerja kepala sekolah, yang mana di sini diatur dalam pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607-B.B1-HK.03 tahun 2023. Jadi ada dasarnya nggih Bapak Ibu nggih, tidak mena-mena saya sowan ke SD Negeri Candirejo II. Bapak Ibu, nantinya saya mohon untuk mengisi instrumen ini pada saat Bapak Kepala Sekolah memaparkan kinerjanya, sehingga kita tahu bahwa nantinya tidak hanya penilaian itu dari saya, tetapi juga masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Ini tidak usah, instrumen ini tidak usah diberi nama, sehingga pure apa yang ada di dalam pemikiran Bapak Ibu bisa dituangkan semuanya di sini. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semuanya bersatu padu untuk memajukan SD Negeri Candirejo II. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Sri Suwarti SPD MPD selaku pengawas Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Ungaran Barat dapat bersama-sama untuk berdiskusi dalam observasi praktik kinerja kepala sekolah SD Negeri Candirejo 02. Ibu Bapak yang berbahagia, Sumati. observasi praktik kinerja pada kali ini kita terfokus pada refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Jadi kita bersama-sama akan merefleksikan kurikulum yang sudah kita susun dan sudah kita laksanakan, dan juga saat ini walaupun sudah dilaksanakan dan sebagian masih berjalan karena kita belum di akhir tahun pelajaran. Sedangkan target perilaku yang pertama yaitu kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Nanti kita langsung sama-sama berdiskusi dan merefleksikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menunjukkan keterlibatan warga sekolah dalam refleksi pelaksanaan kurikulum. Ibu Bapak yang berbahagia, terus bagaimana interaksi kita? Yang pertama Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak hadir seutuhnya. Pikiran kita, jiwa raga kita itu hadir di sini untuk bersama-sama merefleksikan
kegiatan atau kurikulum yang sudah kita susun bersama. Kita hadir seutuhnya, jadi tidak ada pikiran ke mana-mana, tapi kita fokus di sini demi masa depan anak-anak kita. Baik Ibu Bapak semua, materi inti dari refleksi saat ini yaitu refleksi pengelolaan kurikulum SD Negeri Candirejo II yang meliputi visi, misi, dan tujuan sekolah. Nanti habis saya sampaikan visi misi yang sudah kita susun bersama dan sudah ditandatangani, maka setelah itu kita refleksikan bersama-sama. Setelah itu baru nanti saya sampaikan tentang pengorganisasian pembelajaran yang sudah kita susun dan dalam proses berjalannya waktu dan sudah sebagian besar sudah kita laksanakan. Setelah itu juga kita refleksi bersama-sama. Baik Ibu Bapak semua, yang pertama yaitu visi dari SD Negeri Candirejo 02, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berbudaya, berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Apa itu berprestasi? Harapannya yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ini tidak hanya peserta didik kita, tetapi juga kita semua sebagai para pendidik. Kemudian memiliki kemampuan, skill, keterampilan yang memadai dan lebih dari cukup. Usahakan malah tinggi. Oleh karena itu di dalam kegiatan kita, selain kegiatan pembelajaran, kita dihadapkan pada kegiatan di PMM. Tujuannya juga untuk melatih keterampilan kita. Penggunaan handphone boleh di dalam kelas, penggunaan internet boleh di dalam kelas, supaya kita tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi. Asalkan ibu bapak guru tetap mendampingi kegiatan tersebut. Kemudian ikut andil dalam melestarikan kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini nanti harapan dari visi tersebut. Kemudian penjabaran visi yang berikutnya itu berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Itu seperti apa sih nanti keluaran dari SD Negeri Candirejo II ini? Yang pertama yaitu menjalankan perintah agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu di pembelajaran pendidikan agama Islam maupun pendidikan agama Kristen kita tekankan, karena di sini murid-murid kita kan sebagian besar beragama Islam dan ada yang beragama Kristen juga. Untuk Katolik, Hindu, Buddha kan tidak ada gitu ya. Ibu bapak yang berbahagia, kemudian berkata dan berbuat baik sesuai pelajaran agama. Maksudnya adalah ajaran agama yang ditekankan di sini. Kemudian bersikap ramah, sopan dan menghargai sesama manusia. Ini adalah penjabaran dari visi SD Negeri Candirejo 02 yang telah kita sepakati bersama-sama. Kemudian Ibu Bapak, untuk misinya, yang pertama yaitu mengoptimalkan tercapainya prestasi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan peserta didik berbudaya tertib, santun, jujur, disiplin, beriman, dan bertakwa. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, indah, dan ramah anak. Kemudian visi yang keempat yaitu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang telah kita susun dan kita laksanakan bersama, apakah itu sudah tercapai tujuan pembelajaran kita atau tujuan pendidikan di SD Negeri Candirejo 02 sehingga tercipta visi yang telah kita sepakati bersama-sama. Monggo, langsung kita diskusikan atau kita langsung ke organisasi pembelajaran, kemudian kita diskusikan refleksi di akhir kegiatan. Itu saja Ibu Pak. Okay. Tapi kita di SD Negeri Candirejo 02 tetap mewajibkan anak-anak kita untuk mengikuti ekstra pendidikan kepramukaan. Kemudian ekstra pilihan yang telah kita susun bersama yaitu ada TIK atau komputer, kemudian ada voli dan seni tari. Sedangkan pembiasaan-pembiasaan yang telah kita lakukan, telah kita sepakati bersama dan telah kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan ini sudah terrealisasi semua, tapi kita nanti evaluasi bersama-sama Ibu Bapak. Yang pertama adalah pembiasaan harian. Apa saja sih di sini pembiasaan harian? Yang pertama yaitu penyambutan murid di depan sekolah, gitu ya, dan di depan kelas pastinya. Kemudian
menyanyikan lagu mars sekolah dan lagu-lagu nasional itu di harian kita. Kemudian ada literasi serta gerakan pungut sampah atau GPS, bukan GPS ya. Kemudian pembiasaan harian berikutnya yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian pagi mengaji dan Asmaul Husna, dan yang terakhir yaitu sholat berjamaah. Ibu bapak yang berbahagia, untuk pembiasaan mingguan, yaitu pembiasaan dengan mempersiapkan peserta didik agar memiliki sikap kepemimpinan, kebinekaan global, kemandirian, kreatif, disiplin, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme. Ini sudah masuk ke dalam P5 termasuk ya, profil pelajar Pancasila itu ya. Yaitu yang pertama adalah bulanan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan pada minggu keempat, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kompetitif, sportif, dan keberanian, yaitu dengan melaksanakan pertunjukan-pertunjukan siswa. Ini pastinya utamanya adalah di dalam kelas masing-masing, tetapi nanti juga kita akan keluarkan di luar kelas, nanti dalam kegiatan yang lain. Yang pertama yaitu baca Al-Quran. Itu sudah dilaksanakan Ibu Bapak ya di dalam kelas, kemudian menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah, dan kegiatan P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Ada juga pembiasaan tahunan, yaitu pembiasaan yang dilaksanakan setahun sekali diri. Apa saja? Yang pertama yaitu upacara Hari Besar Nasional. Kemudian yang kedua ada gelar karya. Yang ketiga ada tadarus dan pesantren Ramadan. Kemudian ada istighosah menjelang ujian. Biasanya dilaksanakan untuk anak-anak kelas 6 bersama orang tua itu. Ada juga pembiasaan yang insidentil, yaitu kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu, disesuaikan dengan kondisi real dan kondisi nyata pada peserta didik kita maupun di lingkungan sekolah kita. Di antaranya yaitu kemarin ada mengusulkan donasi bencana, kemudian ada menjenguk teman yang sakit, dan juga ada donasi buku. Mungkin dalam refleksi nanti, apakah nanti perlu kita tambahkan, atau mungkin ada yang perlu kita ganti, seperti itu. Kemudian ada pembiasaan sehari-hari, ini yang tidak boleh terputus. Walaupun tadi ada harian, ini ada yang sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan baik di sekolah maupun di rumah, yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada peserta didik untuk berinteraksi dalam sosial kemasyarakatan dan keterampilan dirinya. Apa saja itu? Yang pertama adalah cara bersopan santun kepada orang yang lebih tua. Itu nanti baik itu di sekolahan, maupun di rumah, maupun di tempat bermain. Kemudian cara menyambut tamu. Pembiasaan yang dilakukan ketika ada tamu, itu apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita, dan juga kita semua. Kemudian cara bertamu. Yang terakhir yaitu 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang sudah kita susun dan sudah kita laksanakan bersama-sama. Pastinya Ibu Bapak bisa mengingat-ingat mana yang sudah dan mana yang belum, dan mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu kita perbaiki, dan mana yang perlu kita tambahkan. Sebelum itu Ibu Bapak, sebelum refleksi, mari kita tenangkan pikiran kita, tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua untuk fokus memperbaiki diri kita dan masa depan murid-murid kita. Hadirkan rasa ingin tahu, jangan lupa bersyukur, dan bijaksana. Interaksi kita yaitu, mari kita aktif diskusi, menghargai pendapat teman, dan apresiatif serta ambil solusinya. Baik Ibu Bapak semua, mari kita refleksikan bersama-sama apa yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Mungkin mulai dari visi misi dan pembiasaan-pembiasaan di harian kita maupun di bulanan, dan
dan tahunan. Kemudian misi dan tujuan dari tadi itu sinkron nggih, sampun sinkron antara visi, misi dan tujuan, dan saya merasa itu sudah sesuai dengan kondisi sekolah kita, dengan kondisi peserta didik kita, dengan lingkungan sekolah juga, terutama pada visi yang menyangkut tentang prestasi siswa. Mungkin kalau selama ini kita tidak terlalu menonjol di bagian prestasi akademik ya Bapak. Itu ya kita kan mungkin sudah menyadari antara kemampuan siswa di SD 1 dengan SD lain itu mungkin kan berbeda. Tetapi kita sudah bagus bagian prestasi non akademik. Saya merasakannya seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan, mungkin kalau dibilang banyak ya lumayan banyak prestasi yang sudah kita dapatkan di non akademik. Semoga nanti kedepannya prestasi kita baik non akademik dan prestasi di akademik bisa lebih meningkat lagi ketika kita semua bisa bekerja sama untuk memajukan sekolah kita. Itu Bapak. Kemudian yang kedua, mungkin untuk prestasi bagi guru, karena tadi juga sempat disinggung, alhamdulillah tahun ini sekolah kita lewat guru kelas 5 sudah menyumbangkan prestasi yang bagus. Mungkin itu pribadi, tapi kan ada embel-embel nama sekolah kita yang menjadi terbawa, menjadi juara OSN, juara 1. OGN, maaf. OGN tingkat kecamatan, meskipun di kabupaten belum, tapi beliau sudah memberikan sumbangsih yang sangat bagus bagi sekolah kita. Mau disampaikan menanggapi dari Bu Fitri atau mungkin punya masukan untuk kemajuan dari sekolah kita terkait tentang kurikulum yang sudah kita susun bersama-sama dan yang sudah kita laksanakan. Monggo Ibu, Bapak yang lain silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk dari menanggapi Bu Fitri tadi, saya sudah sangat setuju Bapak. Nah, untuk ini saya menambahkan saja, pembiasaan kita sehari-hari menurut saya juga sudah berjalan dengan baik sekali, yaitu seperti pembiasaan Asmaul Husna, literasi, dan sholat duhur berjamaah. Mungkin masukan dari saya bisa ditambahkan lagi dengan kita melakukan sholat duha juga berjamaah. Jadi tidak hanya sholat yang wajibnya saja, tapi juga bisa ditambahkan dengan sholat sunnah. Contohnya sholat duha berjamaah. Itu juga bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing, Bapak. Mungkin bisa dimulai dari kelas yang tinggi terlebih dahulu untuk bisa mengajarkan kepada adik-adik kelasnya. Apresiasi untuk Bu Fitri dan masukannya untuk kedepannya di pembiasaan kita, Bu Ajeng, yaitu adanya sholat, kita masukkan, nanti jadi. Jadwal mungkin Pak untuk per kelasnya. Oh ya, dibuatkan jadwal, berarti hari jadi ada setiap hari ada 1 minggu ada 6 hari, jadi pas itu ya, hari Senin kelas 6, terus hari Selasa kelas 5, terus 4, 3, 2, hari Sabtu kelas 1. Baik, terima kasih. Itu luar biasa ini karena berhubungan dengan peningkatan karakter murid itu terima kasih. Berarti sepakat Baik, Ibu Bapak semua, ada yang lain yang mau disampaikan? Mungkin dari saya Pak. Oh ya, silakan Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sangat setuju dengan pendapat dari Bu Fitri dan ingin menambahkan tentang pendapat dari Bu Ajeng mengenai pembiasaan yang sudah kita lakukan, yaitu pembiasaan bulanan, Pak. Bulanan, Untuk pembiasaan bulanan mungkin menambahkan kita sudah melaksanakan kegiatan Jumat Jalan Sehat dan juga makan bekal sehat bersama, Pak. Oh iya. Itu mungkin bisa dipertahankan supaya sekolah kita bisa sehat. Tumbuh menjadi sekolah yang sehat dan ramah kepada anak. Oh iya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Isna. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya ingin menambahkan di pembiasaan bulanan.
Yang minggu pertama itu jalan sehat. Kemudian kemarin kita sempat rapat untuk menambahkan di bulan terakhir untuk mujahadah. Oh, Minggu mujahadah. terakhir, minggu terakhir Oh, iya. mujahadah. Nah itu kan belum terlaksana. Mungkin itu bisa ditambahkan untuk pembiasaan bulanan di minggu terakhir. Iya. Dah. Bulanan di minggu terakhir itu Iya. ya. Oh iya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Ibu. Nah, ya. Terima kasih Bu. Nah, mungkin perlu kami sampaikan berarti kalau mujahadah ini untuk semua siswa atau hanya satu kelas? Semua Satu- siswa, Pak. Semua siswa berarti bisa kita laksanakan di Halaman halaman sekolah. itu. Oke, berarti pastinya kita bisa mengundang narasumber atau apa namanya? Kiai gitu ya untuk memimpin itu dari luar ya. Berarti hubungannya pastinya dengan anggaran. Walaupun kita siap sedikit tetapi bermakna daripada banyak kan konsentrasi kita biasanya yang 10 menit. Oke. Ya itu bisa kalau sedikit nanti bisa berpindah. Oke. Menyiapkan materi sehingga kita tidak melakukan. Ini jadi catatan bagi kita semua, kita masukkan nanti mujahadah. Mungkin ya biar tadi dari teman-teman guru nanti kalau sudah selesai semua guru, baru mungkin yang terakhir baru kita itu ya mengundang dari luar itu ya. Ya, pastinya nanti kita komunikasikan dengan komite itu ya Bu ya. Begitu Bu Riba yang menguasai anggaran itu. Saya menanggapi tentang tadi untuk pendapatnya Mbak Fitri, saya sangat setuju sekali karena itu memang karakter yang perlu dikembangkan dari siswa SD Candirejo II. Untuk kegiatan mujahadah itu saya juga sangat setuju sekali kalau diadakan pada akhir bulan, terus kemudian untuk menghemat anggaran ya, biar kita bisa terwujud semua itu memang sebaiknya itu per guru ya, Seperti per guru itu Bu Wanti bergilir, tadi itu, nggih. terus kemudian diusahakan setiap hari besar itu juga diadakan memperingati dan mengundang mubalik dari luar gitu Pak. Oh iya. Ya, kalau mujahadah itu nanti bisa setelah selesai gilirannya, ya syukur yang banyak itu nanti Pak Abdullah yang memberikan memberikan masukan ya atau tausiahnya. Enggak apa-apa, nanti double 3 boleh Pak. Terus kalau sudah nanti baru kalau memang ada anggaran kita undang balik dari luar. Tapi kalau bisa ya Pak ya, untuk hari-hari besar itu ada tausiahnya dari balik luar gitu Pak. Oh, pasti. Terima kasih. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Nah kira-kira mana yang kita selenggarakan bersama-sama. Jadi bomnya itu pas hari besar adalah Oh pas iya. hari besar mengambil dari luar untuk mengisi kegiatan ini. Namun untuk yang itu tadi kegiatan Mujahadah. ya, itu dulu sejak Kalau bisa kita laksanakan semua, kita laksanakan semua. Yang mungkin ada tambahan masukan dari saya Pak, lahan sekolah kita ini kan luas. Apa Bu? Lahan sekolah Oh, kita lahan. ini kan Oh, iya. luas, ada beberapa spot yang memang belum kita maksimalkan Pak. Terutama kalau ini kemarin kita kebunnya kebetulan sudah Bu, sudah dimanfaatkan dengan ditanami singkong dan kita sudah panen 3 kali. Termasuk yang sekarang dijatuhkan kepada Bu Warti itu hasil panen sekolah kita. Cuman nanti untuk keselanjutannya, kesinambungannya, olahan apa yang bisa kita buat supaya hidangan yang sederhana ini bisa jadi modern. Mungkin itu nanti yang perlu masukan. Hanya istilahnya hanya diberi sesuatu yang sama, terus lama-lama kok bosen, kok kuat jadi tidak menarik lagi. Dan terkait dengan ini menyambung tentang gelar karya mungkin nggih Pak yang sebentar lagi kita hadapi. Saya kemarin tiba-tiba itu punya pikiran, oh ya coba kelas 6 kita coba kreasikan dulu. Saya kemarin tidak menentukan Pak, mereka itu harus membuat apa. Saya temanya hanya kreasi dari singkong dan pisang. Saya kembalikan ke anak-anaknya untuk dibuat kreasi apapun itu saya kembalikan. Jadi dari saya tidak menentukan harus mengolah ini dan mengolah ini. Kemudian saya juga menyampaikan kepada mereka untuk
Kalau memang kalian butuh pendampingan, silahkan hubungi orang tua atau mungkin kakaknya atau siapa yang bisa mengarahkan kalian untuk berkreasi seperti itu. Dan alhamdulillah tadi pagi Bu Warti mungkin sampun mirsani deh, itu beberapa hasil kreasi dari anak-anak. Mungkin kalau dari segi rasa ya kita bisa maklumi, wong namanya juga itu Anak-anak. belajar. Nanti mungkin kelanjutannya ada bisa lebih baik. Dan itu tadi kalau dibilang hasilnya apa saja, tadi ada pisang crispy, ada singkong yang bulat-bulat itu, tusuk sate itu katanya tusuk sate singkong gitu Pak. Terus tadi ada bola-bola pisang itu. Nah, mungkin juga bisa nanti di kelas 5 atau kelas 4 bisa kreasi yang lain lagi. Terus nanti kita bisa saring lagi dari beberapa kreasi itu yang bisa kita ajukan untuk gelar karya. Gitu Pak. Terima kasih, itu tanggapan saya dari Bu Ica. Ya, terima kasih. Ini Pak, Ya. untuk menambahkan itu tentang hasil dari olahan itu mungkin bisa dinikmati tidak hanya ketika gelar karya, mungkin bisa kelas berapa itu bisa membuat terus dinikmati satu sekolahan. Jadi kemudian untuk yang ini menjalankan iman dan takwa, ini kan yang di sekolah kita mayoritas memang Islam. Ya, tapi ada anak yang di kelas 1 itu Katolik. Ya itu untuk yang tadi pembelajaran itu bukan Kristen tapi Katolik ini ya? Iya Katolik iya. Pak. Ya kalau Kristen Katolik mungkin saya masih bisa mengajar. Iya. Tapi untuk kedepannya kemungkinan kan anak yang Kristen yang berbeda agama Islam itu bisa bertambah lagi. Ya itu saran dari saya. Anaknya itu diberikan LKS dan juga kemungkinan bisa ditambahkan pengampu lagi. Seperti guru Katolik atau Kristen. Ya, karena itu di hari Senin yang kelas 1 ya Mbak ya. Ya di kelas 1 itu hari Senin itu saya juga waktunya mengajar di kelas. Ya, jadi saya tidak bisa fokus ke anak yang Katolik ini. Terus sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang beragama Katolik. Tentunya juga kita harus bersikap adil itu ya. Selain di agama Islam berbagai kegiatan tadi yang disampaikan, mungkin juga ada kegiatan yang untuk yang beragama Kristen atau Katolik. Memang selama ini yang kita laksanakan di sini kan karena belum ada guru agama Kristen dan Katolik, sementara kan diampu oleh Pak Jalul. Berarti mungkin untuk solusi yang awal itu apakah mungkin bisa dari guru kelas terutama itu untuk mengubah atau mengganti jadwal yang supaya tidak berbentrokan dengan jadwal Pak Jalu mengajar di kelas itu. Kira-kira bisa Ibu Bapak menyesuaikan gitu. Okay. Jadi Berarti kalau untuk anaknya kan hanya satu nih Pak. Dan kita sekarang tidak boleh pakai LKS. Oh, lembar kegiatan. Lembar kegiatannya kreativitas dulu, jangan dibeli. Kemudian untuk bisa pendalaman iman anak untuk yang Katolik tadi. Nah, dari pendalaman iman anak itu bisa diajarkan Katolik kelas 1 dulu. Kemudian film dari video itu bisa. Nah, dari video itu yang bisa diambil anak misalnya kelas 1. Nah, disuruh menulis saja itu sudah dilihat tadi apa di film itu, disuruh menulis apa saja yang dilihat di situ, itu sudah merupakan pendalaman. Jadi masih banyak gitu. Jadi tidak hanya kita mengurusi yang Muslim saja, tapi karena juga ada yang Katolik. Nah, caranya juga. Tapi juga Bapak Ibu guru juga sudah jamnya diganti, kan gitu, supaya pas jamnya agama itu jamnya agama di kelasnya Majalu kan kelas 3 gitu. Nah, kan pasnya, jadi nanti yang kelas Muslim dipegang guru agama Islam, yang itu dipegang Majalu kan bisa gitu. Nah, untuk setiap paginya yang tadi yang tahunya yang itu dengan
Terima kasih Ibu Bapak. Masih ada? Kalau tidak ada, kemarin saya kegiatan anak beliau di TK itu kan ada kegiatan itu, dan itu sesuatu yang luar biasa. Itu menjadi bahan renungan bagi saya untuk, oh ya ternyata kalau di TK atau PAUD ternyata bisa komunikasi antara orang tua dengan guru, dengan sekolah itu sangat kuat. Yang pertama. Yang kedua itu ada pendampingan di rumah oleh orang tua tentang terkait kegiatan anak-anak dalam kesehariannya. Nah, di sini juga saya selaku kepala sekolah juga ingin menawarkan untuk kegiatan kita semua supaya kegiatan yang tadi dicontohkan di TK atau PAUD itu ada kegiatan pertemuan orang tua di mana nanti ketika pertemuan orang tua itu mengundang narasumber untuk menyampaikan. Itu yang sering kita sebut kalau tidak salah namanya adalah parenting gitu ya. Parenting gitu. Mungkin dari saya ingin memasukkan kegiatan parenting orang tua murid dalam kegiatan di sekolah kita itu. Jadi sewaktu-waktu nanti narasumbernya tidak harus kita mengambil yang narasumber profesional, kita bisa mengundang menjadi narasumber adalah salah satu dari wali murid sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Itu menurut Ibu Bapak bagaimana itu? Gimana? Seperti jam inspiratif, betul itu, seperti itu. Oh ya, itu juga bagian dari parenting itu nggih. Berarti menjadikan orang tua sebagai guru di jam-jam tertentu gitu ya, sebagai kelas inspiratif itu. Ya, itu bisa berarti kita masuk dalam program parenting juga itu ya. Dan mungkin di setahun sekali mungkin boleh per kelas atau mungkin satu sekolahan jadi satu, itu ada kegiatan pertemuan orang tua di mana isinya adalah mengingatkan kepada orang tua bagaimana pendampingan orang tua saat anak-anak di rumah itu. Program atau jadwalnya gitu ya, kira-kira setahun mungkin 2 kali itu atau bisa itu kegiatan semesteran pas rapotan gitu ya. Oh jeda semester ya. Oh iya betul iya. Parenting. Iya. Baik, terima kasih. Berarti kita bungkus ya, parenting di setiap jeda semester. Oke. Insya Allah nanti kelas kita itu sekolah kita biar bertambah ramai gitu. Jadi tidak hanya anak-anak tetapi juga orang dewasa juga ikut bersama-sama belajar bersama di sini. Untuk masa depan anak-anak kita terutama guna mencapai visi, misi dan tujuan SD Negeri Candirejo 02. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, mungkin cukup sampai di sini ya untuk kegiatan refleksi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati bersama itu bisa kita realisasikan dalam kegiatan kita di sekolah, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan SD Negeri Candirejo 02. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah mulai meningkat, nanti di tahun berikutnya kita bisa melejit gitu ya. Kita tunjukkan prestasi kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Love besar, luar biasa. Juga. Memang SD Negeri Laksan Sejak. Monggo.